Kembali lagi di podcast Ngombis, ngobrol seputar bisnis. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai manajemen resiko. Di sini saya Fadilatus Suhro sebagai moderator dan kedua bintang tamu saya, yang pertama Septiana, bintang tamu kedua Lailatul Karomah. Oke, biar tidak terlalu lama, mari kita langsung membahas mengenai manajemen resiko. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang manajemen resiko, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu resiko. berdasarkan buku yang saya baca yang dikutip oleh Swekarto, resiko merupakan suatu ketidakpastian di mana atas terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kalau menurut Herman Darmawi mengatakan resiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi, yang tadi itu yang sudah dijelaskan oleh bintang tamu pertama dan bintang tamu kedua merupakan apa itu resiko menurut para ahli. Dan yang selanjutnya, apa itu manajemen resiko? Untuk manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengendalikan risiko dalam kegiatan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi lagi. Kan dalam berwirausaha pastinya resiko itu akan selalu ada. Bagaimana cara kita bisa menghindari resiko tersebut? Yaitu dengan cara melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian, dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Selain itu, bisa melakukan pengendalian terhadap resiko seperti melakukan perdagangan secara berjangka. Kalau menurut saya, salah satu cara untuk menghindari resiko bisnis yaitu yang pertama mempelajari bisnis yang sedang digeluti secara detail, sehingga kita tahu apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak perlu dilakukan. Contohnya seperti kita harus membuat perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk, karena dalam membuka bisnis tidak boleh asal buka. Jadi, dalam berwirausaha itu kita tidak boleh takut menghadapi suatu resiko, melainkan supaya kita bisa menghindari resiko tersebut, kita harus bisa melakukan hal yang perlu dilakukan. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh bintang tamu kedua. Dan selanjutnya, apa saja karakteristik dari resiko itu sendiri? Yang pertama yaitu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi, ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab, antara lain yang pertama yaitu tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tenggang waktunya akan makin besar ketidakpastiannya. Kemudian ketidakpastian yang apabila terjadinya akan menimbulkan kerugian. Misalnya kita membutuhkan modal sekian, tetapi keuntungan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan modal yang kita siapkan. Berarti karakteristik dari resiko ini sendiri ada dua. Yang pertama yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh bintang tamu kedua, yaitu adanya tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan, dan yang kedua yaitu adanya ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan suatu kerugian. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apakah resiko memiliki kriteria tersendiri? Ya, resiko memiliki kriteria sendiri yang mengandung potensi kegagalan dan potensi keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu resiko rendah dan resiko sedang, dan yang terakhir itu
resiko tinggi. Kalau resiko rendah yaitu keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Kalau yang kelompok resiko sedang itu keberhasilan yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan kegagalannya. Untuk yang kelompok resiko tinggi, keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan kegagalan. Jadi karakteristik dari resiko ini sendiri tergolong dari 3 resiko. Yang pertama ada resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi seperti yang sudah dijelaskan oleh bintang tamu kedua dan bintang tamu ke-1. Selanjutnya, selain dari karakteristik dan kriteria resiko, apakah resiko dapat digolongkan dalam beberapa jenis? Dan coba jelaskan masing-masing dari jenis tersebut. Resiko yang berdasarkan karakteristik dan kriteria resiko tersebut digolongkan dalam 4. Di antaranya yang pertama yaitu resiko spekulatif, merupakan suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Kemudian yang kedua, resiko murni, merupakan sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan saja atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan bagi perusahaan tersebut itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu resiko fundamental. Resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Yang keempat, resiko statis. Resiko statis adalah sesuatu ketidakpastian yang tetap. Jadi jenis dari resiko itu tersendiri ada 4 ya. Tadi untuk yang pertama yaitu ada resiko spekulatif, yang kedua ada resiko murni, yang ketiga ada resiko fundamental, dan yang terakhir yaitu ada resiko statis. Selanjutnya, apakah menurut bintang tamu pertama dan bintang tamu kedua, resiko ini sendiri bisa memberikan suatu keuntungan bagi pihak tertentu? Ya. Kalau menurut saya sih iya, karena bagi pihak tertentu ialah manajemen resiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan, dan manajemen risiko dapat menunjang secara langsung peningkatan laba dengan mengurangi pengeluaran serta risiko kerugian yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berarti resiko ini sendiri tidak hanya dapat menyebabkan kerugian, melainkan juga bisa menyebabkan suatu perusahaan tersebut beruntung. Selanjutnya, apakah manajemen resiko dapat bermanfaat bagi suatu perusahaan? Ya, sangatlah bermanfaat bagi perusahaan. Di antaranya yaitu dapat membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya yang terpaksa harus dikeluarkan, dan membantu manajemen untuk memutuskan apakah resiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil oleh perusahaan tersebut. Dan juga bisa menetapkan kebijakan dan strategi manajemen resiko. Selanjutnya, apa saja tugas dari manajemen resiko itu sendiri? Tugas dari manajemen risiko itu sendiri yang pertama mengidentifikasi risiko yang dihadapinya, kemudian dapat mengukur atau menentukan besarnya risiko yang akan datang, dan dapat mencarikan jalan keluar atau solusi untuk menghadapi atau menangani risiko selanjutnya. Lalu, bagaimana proses dalam melakukan manajemen risiko? Dalam proses manajemen risiko itu sendiri, yang pertama kita harus menyediakan rencana kerja organisasi yang dapat dilaksanakan untuk beberapa tahun yang akan datang secara konsisten dan terkendali. Kemudian dapat mengoptimalkan efisiensi secara operasi dan dapat mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan dasar serta organisasi yang telah dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian memperbaiki pengambilan keputusan
secara perencanaan, penyusunan, skala prioritas, serta komprehensif kegiatan yang akan direncanakan untuk selanjutnya. Saya tambahkan yang pertama itu memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan skala prioritas secara komprehensif. Yang kedua, menyumbang pada penggunaan, pengalokasian modal dan sumber daya wirausahawan yang lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tidak penting. Yang keempat, mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan dasar organisasi. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita melakukan suatu upaya penanggulangan resiko? Sudah dijelaskan pada pertanyaan yang di awal, bukan yang di pertengahan tadi. Kan melakukan retensi artinya itu mentolerir di mana resiko yang akan datang tadi, kemudian melakukan pengendalian terhadap resiko itu sendiri, dan dapat mengalihkan atau memindahkan resiko kepada pihak lain dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap resiko tertentu. Dan selanjutnya mengadakan pencegahan, dan yang terakhir itu dapat mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa menimbulkan kerugian itu sendiri. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini, apabila kita ingin melakukan suatu atau ingin melakukan berwirausaha, kita tidak perlu takut dalam menghadapi suatu resiko. Karena dengan kita memulai atau mempelajari apa itu manajemen resiko, maka akan bisa memanfaatkan kita sebagai pengusaha. Karena manajemen resiko ini sendiri bisa bermanfaat bagi perusahaan. Di antaranya yaitu bisa membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya yang terpaksa harus dikeluarkan, dan membantu manajemen untuk memutuskan apakah resiko yang dihadapi perusahaan itu akan dihindari atau diambil. Dan selain itu, selain manajemen resiko dapat bermanfaat bagi perusahaan, manajemen resiko ini sendiri juga memiliki tugas untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua yaitu untuk mengukur atau menentukan besarnya suatu resiko tersebut. Dan yang ketiga yaitu mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani resiko tersebut. Oleh karena itu, untuk memulai suatu usaha, kita tidak perlu khawatir dan takut akan menghadapi resiko yang akan datang. Karena tentunya dalam menjalankan suatu usaha, resiko itu pasti akan ada dan pasti akan datang. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya tersebut. Cukup sekian podcast dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Dadah.